شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillahillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amri wa yang saya hormati Bapak Penasehat atau sekaligus pembina Dewan Kemakmuran Masjid Nasibah Bapak Haji Ahmad Sayyidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Dekan Masjid Nasibah Bapak Abu Rahim, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bapak Lurah
Ampun dosa besar gede mulia. Ampun. Masih Bapak Dirman. Dirman. Lalu yang saya hormati Bapak Dewan Guru, juga Al-Mukarram, Bapak Ustaz Asep Turmuji Al-Panidirian, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah rahmati beliau. Lalu pada Bapak RW 03 dan Bapak RT Al-Arfa, yang mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada para jamaah, bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dikumpulkan di majlis yang mulia ini dalam rangka peringatan Nuzul Quran 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن الذين لا يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
عباده الأخيار. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kolom. Ucapan salam harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat aku melihatmu, di saat aku mendengarmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata Yuli. Pak Uje datang, Bu Epi barulah datang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah yang saya hormati Bapak Lurah Mardiman. Tadi membaca ternyata Pak Iman Mardiman. Bapaknya semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat, alhamdulillah, kemeret kaderi. Yang saya hormati Bapak Ustaz J, yang dari kampus saya itu ya Pak ya. Yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu Wa Taala disehatkan, dipanjangkan umur, rezekinya menambah. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Sayuti, sesepuh pribados. Amun acara ieu teh mudah-mudahan nama kurang mantap. Alhamdulillah Pak Ahmad, supaya semoga Pak Ahmad panjang umur, sehat, mudah-mudahan. Pak Ustaz Ujang yang saya hormati, Pak Agus, yang lainnya Pak Andi. Mana deh mau di komplek? Wah, terutama untuk panitia Bu Yuli, dulu suaminya yang memberi semangat. Aina Bu Yulina, Bapak Haji Sumina, Bu Yempi Tamala, yang saya hormat. Alhamdulillah wa syukurillah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia
baik panitia ketua majelis taklim Bu Epi, terutama Bu Haji Yuli yang begitu semangat. Mudah-mudahan Bu Yuli tidak kurang, izina menambah. Yang saya hormati Bapak Andi, Ketua Majelis Taklim, dan Pak Anai. Tidak banyak bisa bicara, hanya mengucapkan terima kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun selasih. Yang jawab salam diucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji panjang ya soalnya apa cerita Ustadz Asyad Turmuzi Al-Fadirian. Yang terhormat Ketua DKM Asipa Bapak Ustadz Rosid Abdul Rosid SPD apa SAG ya, sarjana boy. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Giri Mulia Bapak Marliman, tidak salah. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman 82. Kelapanya ada 2 berarti ya. Yang terhormat juga pembina penasehat DKM Asipa Bapak Haji Ahmad Sayud. Tak lupa pula kepada remaja Masjid Asipa. Tak lupa pula kepada para undangan, bapak-bapak, kepada ibu Majelis Taklim Asipa mengucapkan terima kasih. Pak RT terlupa ya. Soalnya Pak RT Pak RT apa kasih pun yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama mari kita ucapkan puji kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Bukan di surat ya. Iya, bukan ya. Bertepatan sekarang tanggal 16 malam ke-17 Ramadan di mana jatuhnya Al-Quran. Kita panitia mengambil tema yaitu melalui peringatan Nuzulul Quran, mari kita kembangkan kepribadian muslim yang berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur terlaksananya acara ini hingga sukses gitu ya. Mudah-mudahan yang memberikan donasinya kepada acara ini baik berupa materi, pikiran maupun tenaga, semoga Allah bisa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita yang indah
jadi itu video pun nggak dia teh. Pada peringatan ini adalah satu Rame gitu. momentum untuk kita Tadi gitu. berubah menjadi lebih baik, kepribadian menjadi lebih baik, karena tujuannya adalah diturunkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Terakhir saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para undangan apabila pelayanan kami kurang baik, kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Men ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang biar keras biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwwata illa billah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang mulia. Di malam hari ini, malam yang penuh barokah, dalam rangka kita memperingati Nuzulul Quran, malam yang penuh barokah dengan turunnya wahyu Nuzulul Quran, kita dari gelap menjadi terang, dari jelek dari baik. Ya. Salawat serta salam kita aturkan kejunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama. Makanya saya ini belain Pak. Aturan saya berbeda. Perwakilan 5 desa sama Nuzulul Quran. Saya perhatiin saya selama jabat ini Asifah itu selalu bikin acara ini, makanya saya nempatin hadir. Sebenarnya kemarin udah nunggu sekdes waktu saya hadir ke Pemda. Aku mikir-mikir, saya perhatiin di Giri Mulia itu pasti peringatan Nuzulul Quran itu ada Asifah aja saya perhatiin. Nanti muncul, alangkah bahagianya kalau malam, ini kan malam 17, turunnya aja malam 17. Sekarang saya kasih pertanyaan, saya kasih duit bayar saya Pak RW. Yuk, dua-duanya ke sini. Ayo, Pak. Nih, saya satu. Betul Filipin. Dengan turunnya Filipin. wahyu dan Nuzulul Quran dikawal siapa? Yang tahu ngaji duluan, ayo mangga. Kerjasama boleh, kerjasama. Ayo. Dikawal siapa? Malaikat Rauli. Ustaz Ujang. Mangga pihak calon yang tahu dulu silakan Oke, dijawab. jadi batal. Nanti saya kasih yang musidah. Ya Bu ya. Nanti karena ini ada bisikan malaikat Jibril. Nanti hadiahnya saya kasih musidah. Udah, terima kasih Pak RT Pak RW. Ya, terima kasih Bu ya, anak-anak udah bagus. Mudah-mudahan nanti saya kasih buat kas, jangan dibagiin buat beli sirup. Yang terhormat Bapak Mustalik atau Pak Ustadz Asep Turmuji Al-Fadil. Dari mana Pak? Pak Kiai? Ansas. Berarti nggak jauh lah kan.
Dan saya hormati Ketua DKM dan penasihat DKM, orang tua kami. Yang saya hormati panitia, aku bingung panitia menghadap saya. Cuma Pak Ustadz Wasid aja, Pak Lurah ada nuzul Quran. Nah ini yang ngadain sekarang apa? Remaja kecil saya kasih masukan. Udah RW lain masuk ini seperti pengajian rutin biasa aja, bukan hikmahnya nuzul Quran. Ya Bu ya, ini untuk koreksi kita. Aku juga merasa malu sama Pak Ustadz. Nuzul Quran itu temanya besar. Kalau di Jawa itu jam 11 baru mulai acara. Persidangan dulu di Jawa. Di Jawa itu nggak mewah Bu, ada acara apa-apa. Ya, aku bukan bandingan demi kebaikan. Jam 11 baru mulai. Itu dari jam 8 habis sisa persidangan aja terus. Nah jam 11 baru mulai sambutan. Setengah 1 jam 1 baru beres. Pengajian kalau ketika nuzul Quran. Kita ke depan para remaja masjid ya, yang ngadu saya lah, siapa tahu aku bisa sumbangsi, pola pikir. Tadi yang pakai kopi bisa panggil pulang, bisa beli kopi, aku malu Pak. Pengajian pakai kopi di balik, ya Allah wajah saya bukan. Tadi kalau nggak pulang saya beli kopi ya, untuk bukan warga saya. Yang saya hormati kaum ibu jamaah RT berapa sih Pak? RT tahu ini yang majelisnya ini RT 4 sama RT berapa? RT 4 aja? 4 aja. Tapi ada Pak Ustadz dulu. Cuma sayangnya orang tua saya Pak Ustadz dulu itu datangnya cuma di Asipa aja kalau pengajian. Ya Pak Ustadz kan ya? Pak Ustadz jangan. Ya hadirnya cuma di Asipa aja saya berarti. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Nurul Iman, Pak Ustadz Ujang, orang tua kami. Terima kasih atas bimbingan keluarga saya. Walaupun belum sempurna kita, masih ada banyak kekurangan. Ya Bu ya, sekarang pemerintahan baru, bupatinya baru, gubernurnya baru. Mungkin Ibu udah tahu lihat di TikTok. Makanya saya selalu instruksikan RT RW. Ya nanya ke Pak Ustadz juga, kalau kebersihan sebagian dari iman kan. Tadi saya kenalin mulai minggu, kalau memang nggak RT RW nggak peduli, lima saya nanti setiap 2 minggu sekali saya akan mengadakan gotong royong keliling. Mungkin minggu pertama RT 1-2, minggu kedua RT 2 dan berapa istilahnya. Ya, terus saya informasikan bidang pemerintahan dulu ya. Sebentar lagi habis Lebaran kita ada pemilihan RT RW. Mangga yang mau, saya nggak butuh ijazah yang tinggi, tapi saya butuhnya orang yang peduli oleh warga saya, lingkungan saya. Ya Bu ya, silakan bapak-bapak ingin nyalon silakan. RT RW habis Lebaran akan ada pemilihan RT RW. Mungkin di minggu April, minggu akhir. Nggak tahu Pak RW, Pak RT Romi nyalon lagi enggak? Tadi ya kemarin Pak Wasid tak panggilin tadi, gorol. Nanti saya punya program Pak Wasid ya. Nanti siapa tahu saya inovasi sama remaja masjid, kita bersihin kali itu loh, supaya nggak banjir. Itu yang samping tambah apa ya? Itu bendungan. Terus apalagi KK, UHC, kalau Pak ya, yang memang wajib dibantu oleh pemerintah, tolong datang ke desa, Pak RT ya, tolong datangi masalah dapat nggak ada bantuan
bukan kita, kewenangan kita. Yang penting kita ngajuinnya. Sekarang alhamdulillah PKH kita itu hampir dapat sekarang. Ya, kalau nggak dapat itu diam aja, kalau belum dapat udah ketok-ketok di rumah aja, itu udah kewajiban. Saya nggak nyesel. Tapi kalau ada potongan, potongan juga nasi kalau ditanya orang, dipotong RT. Kadang nasi ngomong dipotong, ibunya kepala desa, bedanya kepala desa. Ya Bu ya, jangan sampai ada makna nasi sama dipotong. Kita alhamdulillah PKH sama BPNT naik. Amin. Terus Pak RT maupun ada Pak RW, mana masyarakat saya yang perlu bantuan benar-benar dibantu. Jangan masa bodoh. Contohnya RW 2, RT-nya nggak lapor katanya. Saya ngomongnya punya apa adanya. Nah ini orang nggak punya. Nah ini orang nggak punya, itu muterin dapat 600 juta juga memang belum lama. Telepon saya, kalau orang perang, uangnya dari mana? Yang laporan bukan RT, bukan RW, mau saya itu RT RW laporan saya. Itu nebus ke rumah sakit 1.200.000, tapi alhamdulillah masyarakat bantu dapat 600. Polis ada ya? Tadi itu persidangannya. Polis RW 2. Ya Pak RT, Pak RW ya, jangan sampai itu ya, karena program gubernur itu 7 program gubernur yang ini. Kebersihan, mengurangi kelahiran dan meninggal itu, stunting, terus pendidikan, lingkungan, sama ketahanan pangan. Mudah-mudahan nggak terulang, nggak kasihan kalau saya. Kadang-kadang digosipin Pak Udah, maksudnya dikasih nama Diong. Ya. Terus itu bidang pemerintahan, kakak mungkin udah pada tahu semua. Cuma Pak Ustadz saya nitip, tolong dikasih ilmu yang bermanfaat, nanti tolong dengerin. Jangan ngomong masing-masing, kadang-kadang bingung saya. Selalu hadir pengajian gini, rame. Ustadznya ceramah di mana, jamaahnya kadang-kadang ngomong masing-masing. Ya, cuma saya ingin mengajar, ya, dengan temanya akhlak. Saya udah banyak tadi. Nuzulul Quran, mari kita kembangkan kepribadian muslim yang berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran. Al-Quran jangan dibaca doang Bu, Bapak nih. Minimal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau saya ngasih ringan aja. Kata Pak Ustadz dulu, apa sih man artinya gini? Kita hidup harus lurus. Kenapa habis sholat salahnya kanan kiri? Kita dalam kehidupan sehari-hari kita lihat tetangga kanan kiri. Kalau masak enak, jangan sampai orang jauh dikasih yang bau apa? Bau cium rasanya aja nikmatin enggak? Itu kata Pak Ustadz dulu dosa. Jadi ini untuk koreksi ke depan, saya terima kasih Bu Ketua Panitia ngadep saya Bu ke desa. Kalau kan ngadain gini. Saya mohon maaf tadi gak nyampe tempat yang motor apa viral gitu. Tapi saya ridho ikhlas nanti ngasih ke remaja masjid sama yang persidangan. Saya nggak panjang lebar. Tolong nanti dalam mendengarkan kita ambil hikmahnya, ilmu yang terbaik. Ilmu semuanya ada di Al-Quran. A sampai Z itu di Al-Quran semua. Ada ilmu menghilang, ilmu anti bacot, ya pakainya ada di Al-Quran semua. Gitu. Untuk apa? Kita kalau mau kemana-mana biar nggak kelihatan. Ada di Al-Quran kalau kita mau membuka makna dan artinya. Gak usah banyak, gak usah kedukun, gak usah itu. Di Al-Quran ada semua. Nanti tanya aja nanti. Oh mau pinter, ada di Al-Quran. Kan gitu. Saya itu doanya Pak, 2.
keluarga saya, jangan sampai kecewa ketemu sama saya. Ya Allah, pagi ini saya ketemu warga saya, mudah-mudahan dengan pertemuan saya dengan warga saya ada kebahagiaan. Kalau pagi ya doanya yang mana hasil terserah Allah, terserah Allah yang nilai. Yang penting niat saya sebagai kepala desa berbuat. Intinya itu aja Pak saya. Ya, saya udah 4 tahun berjalan, dan terima kasih doanya. Saya hasilnya belum punya apa-apa, hasilnya cuma untuk ompong 3. Iya kan, istri 1, rumah belum beres, hasilnya untuk ompong aja Pak saya. Gitu. Yang penting, ayo kita bangun desa Giri Mulya ke depan lebih baik. Saya terbuka, hampir saya itu 19 jam aku di desa. Sewaktu-waktu bisa diketok. Makanya ini kata orang, kenapa nggak pakai apa? Mic saya gitu. Bisa rumah kan. Saya nawarin mana aku saya nganterin. Saya punya musik ini. Jangan hanya buat nyanyi dangdut aja. Minimal apa ada manfaatnya lagi ada nilai ibadahnya. Musik saya di rumah. Ya, saya coba ya. Itu aja, saya mohon maaf ya. Kalau di Jawa masih panjang Pak. Waktu mulai ceramah itu sekitar 12, mau balik itu baru ceramah. Jam 1 baru selesai kalau di Jawa. Itu satu kampung adanya. Bentuk panitia diterima panitia. Nggak masak-masak, yang masak-masak hanya BKM sama mubalik. Sama RT itu kan Pak kalau di Jawa cukup nasi apa kue bok yang masuk kan gini, masuk beres bok apa kue bok di sini kan makan kadang-kadang berbagi. Kalau di Jawa hanya kue aja bok, tapi penuh. Ya, nanti RW lain diundang Pak ya. Ini kan tingkatnya tingkat atau tingkat desa ada ini, tujuh ukuran ini, ya. Makanya di apa MUI bisa buka nanti, itu ada wakilnya. Ya Pak, udah lagi. Jangan tahu ulang kalau di desa hanya intensif aja gitu. Kalau nggak mengajar harus hadir. Hadir doang, tenang lebaran ada. Kalau masih lama Bu, makanya kalau ingin ngobrol, Bu demi Allah nih, kalau apa zamannya banyak saya jalan semua ini. Saya udah merekam. Tahu. Di YouTube nih. Karena jamaahnya seperti pengajar rutin biasa, kan bener Pak Kiai ini, saya udah merekam. 3 halaman nih, ada yang bisa bacain. Karena aku bangga. Jawab nanti lihat tahun depan muncul Quran hanya diasip aja. Amin. Gitu. Nggak apa-apa, kita niatnya ngaji Bu, sampai pagi ngaji nggak apa-apa. Kalau setengah nggak usah ngaji kalau bagi saya. Ya Bu ya, udah dulu Pak Ustadz ya. Ya terima kasih, saya mohon maaf. Saya manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Ya, sebenarnya ingin panjang lebar ini jelek-jelek. Ya, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ZF UJF dengan tema Nuzulul Quran itu melalui peringatan Nuzulul Quran, mari kita kembangkan kepribadian muslim yang berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran. Kepada Bapak Ustaz Asep Turmuji atau Bapak UJM, kami persilakan untuk memberikan tausiah.
Setuju nggak? Ayo, jangan lagi bebas. Ayo, jangan dekat. Ayo, Saya mau mulai. Ayo, para jemaah yang di belakang, ayo masuk ke dalam. Ayo, PRT tolong dipimpin PRT, tolong dikawal para jamaah. Ayo kita para jamaah masuk. Ya jamaah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ketua DKM Abah Rosid mengatakan dengan pantunnya daun salam daun saka. Kalau saya tidak, termasuk juga Ketua Panitia Ibu Miss Mulyana SPD juga dengan pantunnya. Kalau saya tidak seperti itu, sekali lagi saya ucapkan face to the face, God blessing on you all. Yes, arti ke sarua. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, kalau tidak salah ayatnya ayat ke-83. Di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayah wallahu a'lam bimurad. Ciri tanda orang yang tahu terima kasih atau ciri tanda orang yang pandai bersyukur, ketika kita menerima pemberian dari orang, maka kita akan balas pemberian itu dengan yang lebih baik daripada apa yang kita terima. Berarti ciri kita tanda orang yang tahu terima kasih. Punten afwan jidan al-afu minkum, kepada para guru, para kiai, para kajengan, para murabi, para mursyid, para asatidz, para hujjaz, khususnya para orang tua, para sepuh dan ini sepuh. Hampir di setiap momen, hampir di setiap acara, jangankan kita membalas salam itu dengan yang lebih baik daripada apa yang kita terima, yang kita ucapkan. Menjawab salamnya saja banyak yang keliru, banyak yang tidak sesuai. Padahal tadi Allah perintahkan wa idza khuyyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tatkala kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau yang semisalnya. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang jawab salam tidak sesuai dengan yang diberikan salam. Dari mana kesalahannya? Dalam kalimat salam, dalam kalimat salam yang saya ucapkan diawali dengan kalimat assalamu. Ini kalau diambil alif lamnya jadi kalimat salamu. Salamun itu adalah kalimatnya kalimat isim. Kalau tidak salah kalimat isim nakiro. Mana ciri tanda isim itu? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul alifi wal lam. Itu ciri tanda isim.
Kalau ini isim, kalimat isim nakiro salamun diawali ditambah waduhulul alif, manjing alif dan lam menjadi kalimat assalamu. Berarti kalimat isimnya menjadi kalimat isim ma'rifat. Punten, saya ucapkan kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir rata-rata semua jawabnya waalaikumsalam. Yang betul itu adalah waalaikumsalam. Karena di situ diawali dengan isim ma'rifat, maka jawabannya juga pakai isim ma'rifat. Sesuaikan. Maka orang yang paling zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Punten, contoh, punten. Ini peci pantasnya di apa? Di kepala. Kira-kira kalau peci ditaruh di dengkul, pantas apa tidak? Enggak pantas. Betul apa tidak? Peci pantasnya di sini. Nah, berarti jawab salam yang benar itu yang sesuai wa'alaikumus salam. Ini kadang-kadang mohon maaf, kalimat salam dianggap sepele, apalagi di dalam sholat. Punten. Kalau ada orang yang ketika sholat mengakhiri sholatnya dengan kalimat salam, karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri muhtatamatun bit taslim dengan kalimat salam. Ada orang yang ketika mengucap salam itu dalam sholat, assalamualaikum, tidak pakai assalamualaikum, enggak sah sholatnya. Betul Kiai? Hati-hati. Saking buru-burunya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, enggak pakai assalamualaikum, enggak sah sholatnya. Sok buka ahli-ahli fuqaha dari fikih, makanya hati-hati, jangan dianggap masalah salam aja dianggap sepele. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan jelas, bayatnya jelas, yang membedakan antara hak dan yang batil. Nah, di situ hati-hati. Maka ayo perbaiki. Ya, sekarang kita malam ya. Jadi jawab salam itu jangan waalaikumsalam. Rata-rata waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita tambahan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Itu jawaban yang lebih baik daripada apa yang kita terima. Maka kita termasuk ciri tanda orang yang pandai bersyukur. Insya Allah. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ilmu tentang salam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwal qabla kullil awwal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وقرة أعيننا وكريمنا وغيرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية وقال النبي kata baginda Nabi al-bakhil wa dzikru indahu falam yusalli alaihi orang yang paling pelit nyawa pelit korek nyawa korek pak medit kedekut buntut kasihan mereket jahe mereket hayang nadi be orang yang paling pelit orang yang paling medit orang yang paling korek untuk kasihan mereket jahe mereket se ayamnya diberi yakni orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak membaca sholawat noleng-noleng. Saya ingat almarhum ya, ini putranya Kiai Kalak Abah Rosyid. Tenanti waktunya kita Allah
ini saya lihat mitra Kiai Barat ya, Abah Rosid, doakan mudah-mudahan panjang usia, barokah hidupnya, mudahkan segala urusan masalahnya, akhir hayat husnul khatimah, ya Rabbal alamin. Come back to basic, kembali kepada persoalan. Jadi orang yang paling pelit adalah orang ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Oh, penting apa tidak sih baca sholawat? Ya jelas. Kalau ada seorang khutbah, ada seorang khatib, dia berkhutbah, dalam khutbahnya tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka tidak sah khutbahnya. Karena salah satu rukun khutbah itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Bahkan dalam kitab Al-Barjanji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga dan kenikmatan yang ada di surga diperuntukkan buat orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Baca kitab Al-Barjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa masuk itu ayat dari Al-Barjanji. Ada ya, al-jannatu yang namanya surga, wa na'imuha dan kenikmatan-kenikmatan itu domirnya pakai domir ha dikembalikan ke surga. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga sampun diperuntukkan liman kadue uang yusolli yang senantiasa bersolawat kepada baginda ya Allah. Membaca sholawat itu jaminannya surganya Allah. Makanya yuk sebelum kita lanjutkan, supaya ini barokah majlis, supaya ini barokah majlis ilmu, supaya barokah ini acara, yuk satu kali kita bersolawat kepada Nabi. Karena kebiasaan saya Pak, dimana saya acara punya apapun, pasti itu dibacakan sholawat kepada Nabi. Sebab ada doa yang dipanjatkan kepada Allah. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah, berdoa. Dalam doa tidak ada baca sholawat kepada Nabi. Jangan harap doa kita akan sampai kepada Allah. Karena yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah itu disertakan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Awali dengan sholawat dan diakhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi. Makanya kan kalau doa yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pertamanya doa. Dalam doa itu apa nih? Baca hamdalah, pujian, baru baca sholawat, baru kita minta. Itu adab-adab dalam berdoa. Ayo sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu
Hadratul mukarramin para alim ulama, para asatidz. Wabil khusus yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan segenap para tuan-tuan guru, para masyarakat kiram, para tokoh alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda atau juga tokoh adat, terlebih yang sama kita hormati para orang tua, para sepuh dan bini sepuh, alladzi lam yuzkar ismuhum takriman wa ta'ziman lahum, yang mohon maaf, al-afu minkum, yang tidak al-fakir sebutkan satu persatu namanya, maka insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau kita. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kami yang mulia, guru besar rumah santri, yakni Kiai Ujang Juwaini. Kita doakan mudah-mudahan guru besar kita senantiasa Allah panjangkan usianya fi taatillah. Allah berkahi hidup dan kehidupannya, meluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan masalahnya, dan kelak akhir hayat wafat husnul khatimah ya rabbal. Juga orang tua kami, guru kami, sepuh kami yaitu Kiai Sayyidi, juga doakan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah, amin. Ada juga di sini Kiai Agus, ada juga Bapak Lurah, ustaz-ustaz yang lainnya, dan wabil khusus teristimewa buat orang tua kami
sahabat kami, sohib kami, my best friend kami, yakni Abah Rosyid. Semakin tua semakin wow, luar biasa beliau ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usianya. Beliau di mana-mana luar biasa. Saya sering beliau itu ada di Dewan Masjid Indonesia di Cipularang. Beliau senantiasa menghibur. Amalannya amalan yang memang sangat dicintai oleh Allah. Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal ahabba ila Allah idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Afdhalul a'mal, paling utama-utamanya amal atau sepador-padornya amal, ahabba ila Allah, dan sangat-sangat dicintai oleh Allah, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan fi qalbil mu'minin, kepada hati orang-orang yang beriman. Nih, Abah Rosyid itu senantiasa menghibur di mana-mana, senantiasa bikin orang ketawa, betul? Bagusan orang bikin ketawa apa bagusan orang bikin menangis? Bagusan bikin orang ketawa. Yang punya hutang kalau ketawa bagus apa tidak? Yang punya hutang ketawa bagus apa tidak? Bagus. Orang yang punya problema, baik itu problema dalam rumah tangga, problema dalam ekonomi, problema dalam usaha, problema dalam pendidikan, problema masalah suami, problema dalam masalah istri, problema dalam masalah anak. Tapi kalau ada orang yang memberikan kebahagiaan kepada kita, lalu kita sampai bisa tertawa, maka itulah amal yang paling baik dan sangat dicintai Allah. Luar biasa beliau ya Allah. Padahal Pak, saking cintanya saya sama beliau, hari ini sebenarnya saya mengisi di Jakarta Nuzulul Quran di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tapi beliau itu telepon ke saya, Ustaz UJM, bisa nggak mengisi malam Nuzulul Quran? Malamnya malam apa? Malam ke-17. Malam apa itu? Malam Senin. Pas saya lihat jadwal, ya salah. Ini saya sudah ada jadwal di Cempaka Putih, di Masjid Al-Istiqomah. Tapi karena saya cinta sama beliau, saya cinta warga di sini, saya bisa silaturahim di sini, makanya saya tinggalkan agenda yang ada di Jakarta. Alhamdulillah. Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan ingin mengikuti jejak orang tua saya Abah Rosyid, memberikan kebahagiaan kepada warga yang ada di Masjid Asy-Syifa. Kira-kira silaturahim saya diterima apa tidak? Gembira apa tidak? Senang apa tidak? Alhamdulillah. Cuma mohon maaf tadi saya baru kali ini sholat tarawih, bukan kali ini sebenarnya Pak Lurah. Ya, saya kira di sini demennya yang ngebut. Saya lupa nanya dulu tuh. Ternyata di sini yang melo-melo tarawihnya. Makanya rakaat yang pertama saya tadi bacaannya hadar cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya habis selesai salam, saya tanya tuh sesepuh saya kalau sedikit kecepatannya. Jangan terlalu cepat Pak Ustaz. Di sini biasanya bacanya ajarnya slow aja, takut ada yang kesereok. Emang paling serba salah jadi imam itu jadi imam sholat tarawih. Kalau kita terlalu cepat pasti komen. Kalau kita lambat dikomen juga. Aing mau di sholat dirinya imamnya letoy. Itu serba salah ya. Tapi ternyata di sini luar biasa ya. Saya kasih yang biasa aja, yang standar ya, standar SNI. Alhamdulillah. Besok-besok begitu ya. Yang terpenting mau bacaan hadar, mau bacaan murattal, ya, mau tartil. Yang terpenting tidak berubah makhraj tajwid yang kita baca, terutama
yaitu dalam Al-Fatihah. Hati-hati. Ini kan kadang-kadang orang bacaannya, prakteknya, bacaannya teorinya teori wasol, tapi prakteknya bacaannya wakof. Punten, paham gak maksudnya? Teori nama memang wasol, tapi anu dibacana bacaan wakof. Kalau kita baca wasol itu punten, akhir kalimat itu harus terbaca alonnya. Kalau memang itu rofa harus dirofakan, kalau nasab harus dinasabkan, kalau jer harus dibaca jernya. Ini kan uang membacanya memang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini nggak benar itu bacaan kayak begitu. Kalau kita bacaan wasol itu, ingat kalau di ujung kalimatnya itu ada dibaca jer atau dibaca kasroh, harus terbaca kasrohnya. Ya, silahkan kita mau bacaan yang kadar yang cepat, tapi tidak merusak makna atau tajwidnya yang kita baca. Sebab kenapa? Al-Quran salah baca, salah huruf, salah kalimat, maka akan berubah makna dan artinya. Hati-hati dengan Al-Quran, karena ini bertepatan dengan diturunkannya, yaitu nuzulul Quran. Kita bicara Quran saja. Siap? Nah, ini sedikit. Tadi saya punten kepada guru, para kiai, saya bukan mengajarkan ngojai kana meri. Ai bebek mah meri geus lihai. Tapi ini mah kita sharing aja ya, tukar pikiran. Ya barangkali kalau memang benar, kebenaran itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Kalau memang ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ya, mohon dibenarkan. Di sini sebenarnya saya sungkan duduk di atas begini, karena ada guru saya nih. Aduh, ada kayak kujang saya. Ya Allah, kalau nggak duduk di sini, ya memang ini disediain ya. Mubazir ini nanti. Kurang kiai ya. Saya lain kalau liburan dengan kiai bukan. Ya Allah, ya Rabbi suul alam. Sombong. Saya di bawah aja dah. Saya sebenarnya dari tadi ya Allah ini mana ada ya Allah. Nama begini kelihatan bu? Kelihatan. Ya. Ya, misalnya ibu kelihatan. Ibu-ibu nggak kelihatan. Hari nggak kelihatan ibu-ibu mah. Orang nenek-nenek semua sih. Di atas saja. Izin ya semuanya orang tua ya. Mohon maaf, saya mohon dimaafkan. Ya kalau memang sudah dapat izin, saya harus kembali ke atas. Cuma mohon maaf sebelum saya lanjutkan, duduknya saya di atas ini bukan berarti saya lebih baik daripada bapak-bapak atau sepuh-sepuh yang ada di bawah. Duduknya saya di atas ini bukan berarti saya ini lebih alim, lebih bisa daripada ibu dan bapak yang ada di bawah. Duduknya saya di atas ini bukan berarti saya lebih soleh, lebih hebat daripada ibu dan bapak yang ada di bawah ini. Melainkan saya duduk di atas ini karena memang menjawab memenuhi undangan Sohibul Hajat atau panitia, karena disediain bangku maka saya duduk di sini ya. Karena dikatakan saya sanggup di sini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa orang yang beriman dan mengaku beriman kepada Allah, maka itulah orang-orang yang memuliakan tamunya. Berarti saya di sini bangku ini ya, karena beliau ini memuliakan tamunya. Tidak dikatakan orang beriman tidak percaya kepada hari akhir yang orang tidak pernah memuliakan daripada tamunya. Baik, para guru, para kiai, para ajiman yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan tadi. Bacaan Al-Qur'an, ya. Robah makna, robah arti. Hati-hati dalam amir. Ini kebanyakan dalam sholat tarawih betul. Sholat tarawih itu adalah sholat secara bahasa itu, tarawih itu bergembira, bisa diartikan hura-hura, bersenang-senang. Tapi kebanyakan kadang-kadang orang sholat tarawih, benar tuh? Sok ayat tak ngomong gitu. Sholat tarawih, demi Allah
sholat tarawih juga di balik hotel kayak tenarawan. Ini kan pula sholat tarawih. Ya, ini kadang-kadang orang dari amin aja nih, dari kalimat amin aja banyak yang keliru. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, makna amin itu ada 4. Kalau kita baca amin, a-nya pendek, min-nya pendek, amin, itu maknanya aman. Kalau kita baca amin, a-nya panjang, min-nya pendek, amin, amin. Ada nggak orang yang baca amin kayak gitu? A-nya dipanjangin, min-nya dipendekin. Nah itu mohon perlindungan maknanya. Ada yang dibalik. Makna amin itu A-nya yang pendek, min-nya yang panjang. Amin, amin. Nah, apa maknanya? Padahal amin-amin juga. Maka kalau kita baca A-nya pendek, min-nya panjang, itu orang yang jujur atau orang yang dipercaya, seperti baginda Rasul diberi gelar Al-Amin, orang yang UJM kalau begitu amin yang benar yang mana, yang sesuai dengan makna dan artinya. Yuk lihat kalimat amin. Di atas huruf alif itu ada merah, ada baris fathah. Saya tanya, fathahnya berdiri apa miring? Berdiri. Dalam kaidah tajwid, kalau kita menemukan fathah seperti itu hukumnya mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Karena di situ diwakafkan bacaan min itu adalah kalau kita baca wakaf menjadi mad alif disukun. Mad alif disukun itu boleh dibaca dengan 3 jalan, Pak. Punten ini ngaji. Saya tadi sepakat dengan Pak Lurah, orang sekarang kadang-kadang ngaji itu manggil penceramah, kadang-kadang terutama ibu-ibu cerita paginya bagaimana malam itu kayak uje rame apa enggak. Jadi nih yang kiai anu rame. Saya mau tanya, kiai rame kayak bagaimana? Aduh, ya kiai nganter rame, kiai nganter resep. Ini keliru. Tontonan jadi tuntunan jadi ton. Betul apa tidak? Ini ngaji dulu dah. Saya juga bisa ngelawak mah. Cuman kalau saya ngelawak di sini jangan manggil kiai, jangan manggil ustaz, manggil aja pelawak kalau mau ketawa. Betul. Niat ke sini mau ngaji apa tidak? Niat apa ke sini? Niat ngaji. Niat tolak ilmu. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf. Kita bicara ilmu. Ini HP fungsinya buat apa? Buat komunikasi, buat WA, buat kasih kabar dan lain sebagainya. Ibu di rumah punya golok, buat apa golok? Buat potong. Punya pisau, buat urat kedet. Punya pacul, buat pucal. Punya gaet, buat punya arit, buat urat arit. Punya pulpen buat tulas. Sekarang saya mau tanya, sesuai dengan fungsinya, punya gaet, buat gaet, boga arit, urat arit, boga bedog, urat kadek, boga pisau jeng urat kedet. Sekarang saya tanya, punya ilmu kita ini buat apa? Ayo, kita ini lagi tolak ilmu, lagi mencari ilmu. Ilmu kita sudah dapat. Buat apa fungsinya ilmu buat kita? Ayo. Hese dengan ilmu nama babari. Lihat definisi ilmu itu apa? Al-ilmu dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Pertanyaannya, bisakah ilmu yang sudah kita dapatkan bisa menerangi diri kita atau kita bisa menerangi daripada masyarakat dan umat? Ayo, kan tidak sedikit
Orang yang tahu ilmu, Mas Afio, pahala sholat tahajud itu luar biasa. Tapi kadang-kadang mohon maaf, tengah penting bangun jam 2:30. Pahala sholat tahajud itu tahu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita kalau ngerengkol, benar? Betul apa tidak? Oh, kita tahu mencari ilmu bahwa pahala orang yang berinfak, sedekah, beramal jariah itu dahsyat pahalanya. Bahkan ketika orang sudah masuk yang kubur, masuk dari kubur, minta kepada Allah, dia menjerit, ya Allah, hidupkan aku. Tidak perlu lama, 1 menit saya ingin hidup. Nek naon, nek sholat lain, arek bunga haji lain, arek naon, arek cuma sekedar bersodakoh. Tuh, beta dihidupkan 1 menit, 1 detik sekalipun nek sodakoh. Kita tahu malah sodakoh itu seperti apa. Cuman kadang-kadang bilang, ya Allah